Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Minta tolong kameranya diaktifkan ya, videonya diaktifkan biar kita sama-sama enak diskusinya. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ali Fikri Hasibuan yang telah bersedia berkenan berhadir hari ini untuk memberikan kuliah tamu untuk materi terkait dengan cash flow dan juga break even point. Nah, mungkin kedepannya karena kebanyakan dari mahasiswa yang hadir di sini mengajukan juga PKMK dan seperti yang kami ketahui, Pak Ali juga salah satu reviewer di Unimed ya Pak. Jadi mungkin nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait dengan PKMK, mohon nanti bisa dibantu. Nah, baik adik-adik semuanya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu seperti yang sudah saya sampaikan di undangan juga. Hari ini yang berhadir di kelas kita untuk memberikan kuliah tamu adalah Pak Ali Fikri Hasibuan, SMSI. Beliau kebetulan dosen di Fakultas Ekonomi dan juga Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan di Unimed. Selain itu juga beliau adalah salah satu reviewer PKM di Unimed juga. Jadi ini kesempatan besar juga untuk adik-adik semuanya nanti untuk memperhatikan, mempelajari apa yang beliau sampaikan, kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, yang kurang dipahami, baik itu terkait dengan materi utama kita hari ini, terkait cash flow dan juga BEP, mungkin ada sedikit-sedikit pertanyaan terkait dengan PKMK, mohon izin Pak Ali, nanti silahkan adik-adik semuanya bertanya ketika sesi diskusi. Baik, supaya lebih efisien waktunya, langsung saja saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Ali untuk menyampaikan materinya. Dilanjutkan nanti mungkin sesi tanya jawab ya Pak. Saya share screen sudah bisa Pak? Mohon maaf. Bisa. Bisa ya. Baik, Bapak dipersilahkan kepada Pak Ali. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormatin ada Bu Risti dan ada Bapak Ibu dosen juga yang berhadir di sini. Yang saya banggakan juga adik-adik mahasiswa ya. Ini sebagian besar mungkin ya dari Fakultas Teknik ya, karena yang mengadakan dari teknik. Terima kasih saya sudah diundang kemari. Dengan senang hati saya sautin undangan ini karena ini berbagi ilmu ya. Mohon maaf kalau saya bukan maksud menggurui di sini. Ini hanya sekedar sharing session saja. Kemarin di pembicaraan awal kita bicara tentang mengenai break even point dan mungkin cash flow. Tapi berkaca dari kebetulan saya kemarin keliling-keliling juga tuh beberapa fakultas. Memang fokusnya hanya di PKMK. Nah, berkaca dari situ, mungkin saya akan fokus pada PKMK secara keseluruhan, tapi nanti akan ada penguatan di bab keduanya memang. Di bab kedua itu tentang analisisnya. Ya, supaya jangan pula nanti hanya bab duanya saja yang maksimal, sementara bab satunya ternyata tidak maksimal. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dan saya kira ini yang hadir di sini hari ini merupakan sebagian besar mau mengajukan PKMK. Mungkin juga ada sebagian yang mau mengajukan KBMI, mungkin saya tidak tahu. Karena ada beberapa saya lihat dari teknik juga sudah masuk ke username untuk KBMI. Oke, nah kalau di PKMK, izin share dulu. Oke, sudah jelas ya, nampak ya. Bu Risti tampilannya sudah tampil sini? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Jadi sengaja saya buka panduan tentang PKMK. Itu buku 3 ya. Ya ke buku panduan kita apapun itu kembalinya ke buku panduan. Permasalahan utama kalau mengajukan di PKMK ataupun PKM secara umumnya
itu memang permasalahannya ya tidak sesuai dengan buku panduan. Ya, bahkan ada kemarin itu mahasiswanya itu angkatan 2019 tapi menggunakan panduannya 2017. Nah, saya juga heran itu dia punya inisiatif dari mana. Dia bisa menggunakan panduan 2017 sementara 18-19 juga sudah. Nah, kita gunakan panduan 2021. Nah, kalau di panduan itu apa yang dia minta ya dibuat seperti itu. Ya. Dia mintanya ini berupa produk atau barang serta produk atau jasa. Jadi bisa barang atau jasa. Saya ingat sih kalau di teknik ya sebagian besar ini merupakan kegiatan jasa, ya kegiatan jasa. Jadi boleh nggak kalau kita kegiatan jasa ikut PKMK? Bisa, boleh. Bahkan kalau di kompetisi nasional itu jasa itu nggak sebanyak kegiatan barang, ya kan? Itu lebih peluangnya malah lebih besar. Oke. Nah, hal-hal yang lain ini mungkin sudah sering dipahami, ya kan, tentang bagaimana bagaimana pengusulannya seperti ini. Baiknya ya ada kolaborasi lah ya. Kalau nanti berkaitan dengan jahit-menjahit, ya jangan semuanya tata busana. Harus ada juga dari kolaborasi dari fakultas lain. Paling tidak dari fakultas ekonomi, karena ada satu chapter-nya nanti yang berkaitan tentang analisis di kaitannya dengan ekonomi. Oke, jadi hal-hal seperti ini jangan sampai tidak dilakukan. Oke, yang nomor 7, nah ini juga ada sih sebagian besar disuruh mengajukan dana 5-10. Banyak loh yang di Unimed ini ngajukannya hanya 4 juta, 3 juta. Banyak. Dan itu salah sebenarnya. Kalau dimintanya 5-10, maka dibuatlah dalam rentang itu. Saran saya sih sebenarnya dimaksimalkan aja. 9 juta kah, 9,5 juta, atau 10 juta, tidak masalah. Karena nanti kembali lagi akan ada rasionalisasi. Jadi apakah yang Anda ajukan itu sudah rasional atau tidak. Gitu ya. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan secara konsep dalam proposal bahwasanya dana yang Anda ajukan itu memang sesuai atau sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian sistematika pelaporan ya, nanti di yang hal seperti ini juga jangan sampai salah tentang font, kemudian tentang size fontnya, kemudian ada paragrafnya berapa banyak, menggunakan huruf dan segala macam gitu ya, itu jangan sampai. Ini perlu dicek kembali. Nah, saya mau fokus pertama tentang ini. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 kalau diperhatikan ya pengusul PKMK. Jadi memang sebagian besar kesalahan utama itu adalah produk atau jasa yang ditawarkan itu merupakan produk atau jasa dalam tanda kutip egoisme pengusul. Bagian besar begitu kejadiannya. Kenapa? Yang paling baik itu adalah sebuah usaha itu muncul karena kebutuhan konsumen, bukan karena egoisme produsen. Bagaimana caranya kita bisa menceritakan itu? Maka kalau misalnya Anda mau mengajukan sebuah produk atau jasa, maka produk atau jasa itu diceritakan berdasarkan hasil riset pasar. Ada nggak peluang pasar? Nah, hasil peluang pasar inilah yang nanti Anda framing sebagai argumen bahwasanya produk atau jasa ini itu dibutuhkan sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak ada argumentasinya. Kalau misalnya syukur-syukur misalnya ada hasil riset orang atau hasil survei orang yang mendukung terhadap produk Anda, tinggal pakai. Tapi kalau tidak ada, maka coba aja bercerita. Kira-kira gini, berdasarkan hasil riset yang kami lakukan mengenai peluang jasa ini, atau jasa ini dibutuhkan oleh konsumen, dari 10 orang yang kami temuin, maka mereka sebenarnya butuh jasa yang spesifik tentang ini. Kespesifikan itulah yang kami sediakan sekarang. Nah, itu yang perlu diceritakan. Jadi, di bab 1 itu, nah, saudara-saudara kalau lihat di bab 1 itu, dia sebenarnya kalimat tanya, cuma tidak menggunakan tanya di situ ya. Tidak menggunakan tanda tanya. Kenapa? Setiap ada titik atau koma itu sebenarnya
dia menyiratkan jawablah pertanyaan itu berdasarkan titik atau koma. Misalnya, uraikan latar belakang, maka jelaskan latar belakang usaha Anda terbentuk. Kenapa? Ya kan? Atau mau dibentuk. Kenapa? Kemudian, apakah komoditas produk PKM ini berdasarkan atas hasil riset pasar? Ceritakan kenapa dia harus ada. Oke, ceritakan berdasarkan riset pasar atau apapun itu. Dan kemudian ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas. Jelaskan komoditasnya, spesifikasinya. Kalau jasa bagaimana speknya, kalau produk bagaimana. Kalau produk berarti harus ada gambaran tentang dimensi kah, atau rasa, atau segala macam harus dijelaskan. Ada warna, kira-kira gitu ya. Kemudian jelaskan pula perbedaan dan keunggulan dari produk sejenis. Jadi Anda udah di bab 1 ini harus sudah bisa menunjukkan apakah produk Anda ini punya perbedaan atau punya keunggulan dengan produk sejenis. Karena nggak mungkin Anda buat produk baru. Pasti kan semuanya ini berdasarkan produk yang sudah ada atau hanya semacam modifikasi kecil dari produk yang sudah ada. Maka apa pembedaan Anda dengan produk-produk sejenis? Jadi Anda harus bisa menggambarkan tentang kompetitor Anda siapa, tapi di balik itu Anda harus bisa jelaskan, ini loh keunggulan produk kami ini dibandingkan produk jenis. Dan yang terakhir ada calon konsumennya siapa. Kan lihat ini di bagian paling bawah, dia bilang, calon konsumen itu diungkapkan keberadaan dan sebarannya. Hati-hati kalau bicara tentang calon konsumen, jangan berbicaranya dalam tahapan nasional. Calon konsumen itu spesifik siapa? Sebutkan kalau perlu. Kalau yang terlalu luas, ibu rumah tangga di komplek A, itu spesifik. Harus begitu. Ya kan? Mahasiswa, oh itu terlalu luas, mahasiswa yang mana? Mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Kalau memang itu konsumennya oke. Jadi nanti reviewer dia akan membaca begini. Reviewer itu akan coba melihat setiap hal yang dipertanyakan di dalam bab 1 apakah dijawab atau tidak. Makanya saya sering heran kenapa di bab 1 itu muncul ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Ini bukan penelitian, jadi nggak perlu dibuat seperti itu. Harusnya dijawab aja setiap item pertanyaan ini jadi narasi. Simpel itu ya kan sebenarnya. Jadi tapi kalau nggak baca panduan memang larinya kemana-mana. Oke, saya kira ini bisa dimaksimalkan di bab 1. Nanti kalaupun ada pertanyaan tentang bab 1, kita buka nanti sesi pertanyaan. Oke, sekarang kita lihat ini di bab 2. Nah, bab 2 ini yang paling banyak pertanyaan sebenarnya. Maksudnya, Pak, mau bagaimana sebenarnya bab 2 kita buat? Dari yang saya perhatikan, kan lihat ya, pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha, dalam kurung cash flow minimal 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Nah, inilah yang kemarin diminta untuk menjelaskan apa itu cash flow dan bagaimana tahapannya dalam bentuk break-even point. Tapi kita lihat dulu bab 2 ini sebelum masuk ke cash flow dan BEP, dia minta sebenarnya ada analisis ekonomi di sini dari perencanaan. Saya yakin ini kalau ada yang ngajukan, ya, kalau ada yang ngajukan PKMK, ada nggak yang bab 2-nya pakai analisis SWOT? Coba hidupkan mikrofonnya. Ada nggak yang pakai analisis SWOT? Kita diskusi aja nggak apa-apa. Ada nggak yang pakai SWOT? Ada, Pak. Ada. Ini siapa sih? Nopi. Nopi, kenapa Anda pakai SWOT? Agar bisa menentukan produk atau ke usaha nanti yang akan saya kelola itu apa keunggulannya, apa kelemahannya, dan peluangnya. Oke. Nopi tahu kalau PKMK ini baiknya untuk usaha baru atau usaha sudah berkelanjutan? Usaha berkelanjutan, Pak. Enggak, kalau PKMK boleh usaha baru. Bahkan diharapkan usaha baru ini. Cuman ada inovasinya. Iya kan?
Kalau usaha kuliner nggak boleh kuliner biasa. Apa sih inovasi kuliner di situ? Kalau nanti usahanya berkaitan dengan tata busana, nggak boleh yang konvensional, kira-kira gitu. Apa sih membedakannya dengan usaha? Mas, apa mas? Bikin perut lau. Usaha, oke. Nah, jadi usahanya ini boleh usaha baru, rintisan usaha. Oke, nah kalau dia rintisan usaha, ternyata nggak cocok kalau kita gunakan SWOT. SWOT itu idealnya digunakan sebagai bentuk analisis evaluasi diri ketika sebuah usaha itu sudah berjalan 3-5 tahun. Tadi betul yang dibilang si Novi itu. Yang mau dilihat dari SWOT itu adalah kalau kita mau lihat peluang, aman, ya kan, segala macam. Ada 4 hal itu kan, kekuatan kita dan kelemahan kita. Cuman permasalahannya, usahanya udah jalan belum? Belum. Atau Novi sendiri lah, usahanya udah jalan belum? Belum, Pak. Belum. Kalau usahanya belum jalan, nggak cocok pakai SWOT. SWOT itu yang digunakan hanya untuk usaha yang sudah berjalan, existing, misalnya 2-3 tahun, dan seterusnya. Karena fungsinya itu sebagai bentuk dari evaluasi diri. Ya, SWOT itu arahnya bentuk ke evaluasi diri. Oke. Nah, ternyata mana yang paling cocok? Nah, kalau saya lihat polanya ya, di nasional, ternyata yang ada perubahan, bukan perubahan ya. Belakang ini nih, kalau di kompetisi nasional tentang kewirausahaan, sering digunakan namanya analisis BMJ atau Business Model Canvas. Nah, saya coba pindah dulu ke file yang baru. Oh, ngapain saya pindah ya tadi? Filenya sebelah-sebelah. Ini. Saya mulai dari sini. Udah tampil lagi kan? Sudah ya? Iya, Pak. Sudah. Nah, baik di bab 2 itu, nah sekarang kita lihat nih bab 2-nya tadi. Dia nanya begini. Uraikan kondisi umum lingkungan dan tunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi yang direncanakan. Ternyata kalau di bab 2 ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada beberapa ini, dan bahkan kelayakan usahanya, itu bisa diselesaikan dari satu analisis. Namanya disebut dengan Business Model Canvas atau BMC. Ya. Business Model Canvas itu merupakan sebuah bentuk analisis usaha, menjalankan usaha atau memulai sebuah usaha dari 9 item atau 9 aspek yang mau dilihat. Jadi kalau Anda mau menjalankan sebuah usaha, Anda harus bisa menjabarkan tentang 9 hal ini. Kalau 9-9-nya bisa dijabarkan, saya yakin bab 2-nya lebih dari yang dibutuhkan. Ya. Nah, nanti kalau masalah cash flow dan BEP tambahan jadinya. Yang ini saja pun kalau kalian bisa buktikan atau buat di bab 2, udah sangat lebih dari cukup. Jadi di bab 2 itu langsung aja, di paragraf pertama bab 2, Anda buat untuk menjelaskan tentang analisis usaha yang dibutuhkan pada chapter ini, maka kami memulainya atau menggunakan analisis Business Model Canvas. Jelaskan kenapa Business Model Canvas. Misalnya pakai kutipan, Business Model Canvas itu merupakan teknik analisis yang paling sederhana dan paling tepat untuk menjelaskan tentang usaha yang baru. Baru masuk kemari. Maka ke-9 aspek itu yang mau kami nilai itu adalah begini. Pertama, partnership. Partnership itu dia gini, tanya, siapa sih kalau Anda buat usaha, partnernya siapa sih ya? Dia bilang gini, who are our key partner atau supplier. Jadi kalau misalnya Anda punya supplier, itu ternyata partner dalam usaha. Ya kan? Kemudian bagaimana nanti sumber ininya, supply-nya itu datangnya dari mana? Jelaskan. Jadi partnership itu bisa banyak hal nanti.
Setelah yang ini, setelah yang tampilan yang ini, nanti saya akan tampilkan contoh jawabannya atau contoh penerapannya pada sebuah perusahaan. Yang kedua disebut dengan key activities. Key activities itu di dalam sebuah usaha menjelaskan tentang kalau Anda punya usaha yang mau dibuat, aktivitas utamanya apa ya? Maka ceritakan, mau apa saja boleh, disesuaikan dengan apa yang menjadi produk atau jasa dari usaha Anda. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini disebut dengan value proposition. Sorry, saya ke bawah dulu, key resources dulu. Ya, key resources ini, dia bilang, what key resources do our key activities require? Jadi, ini berkaitan juga dengan key activities, jadi sumber dayanya nanti datangnya dari mana? Yang keempat ada namanya value proposition. Value proposition itu kira-kira gini. Kalau ada orang yang menggunakan produk atau jasa Anda, dia dapat apa sih? Apakah cuma dapat produk, atau dia dapat jasanya saja, atau lebih dari itu? Kadang-kadang ada loh yang dibeli itu. Kalau Anda, misalnya saya jual sebuah produk, di balik produk itu saya bukan hanya jual produknya, tapi ada yang menjual mungkin sesuatu yang tidak nampak, tapi terasa oleh konsumen. Nah, ya. Kemudian apa customer relationship-nya? Yang kelima. Jadi customer relationship-nya itu keterkaitan Anda dengan customer atau usaha dengan customer itu berkaitan dengan hal apa? Ya. Kemudian yang keenam, channel. Channel itu beda dengan partnership, ya. Channel itu dia bilang kalau nanti berkaitan dengan produksinya, gitu ya. Kalau dia berkaitan dengan produksinya atau barang yang sudah disiapkan, ini mau kepada siapa? Bisa saja nanti ini supplier, bukan supplier, tapi kalau bahasa yang sekarang apa ya namanya itu? Reseller kah? Atau bagaimana gitu ya? Apakah ada reseller dan segala macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ada namanya customer segmented. Ya. Customer segment tadi ada di bab 1 sebenarnya. Kan tadi ditanya, siapa sih konsumen Anda? Nyambung dengan ini. Konsumen Anda itu harus nyambung dengan ini. Ya. Sebutkan siapa orangnya. Kalau bisa lebih dari satu segmentasinya. Tapi kalau nggak bisa ya satu aja pun, tapi betul-betul segmentasi yang spesifik. Yang ke-8 ada namanya cost structure. Jadi kalau nanti dia menjalankan usaha, apa saja sih yang muncul cost-nya atau biayanya? Biasanya kan ada variable cost, ada inventory itu persediaan misalnya, kemudian ada capital asset misalnya, atau modal. Variable cost ini nanti nyambung ke BEP ya, break-even point, nanti nyambung ke situ. Dan yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream itu kalau Anda usaha, pendapatan Anda datangnya dari mana? Anda jual produk kah, jual jasa, produk yang mana gitu ya kan? Jadi ini tadi nyambung ke channelnya tadi dan segmentasinya. Berapa besarannya atau segala macam. Itu ya, 9 hal ini perlu Anda jelaskan. Perlu nggak ini dibuat yang ininya? Nggak usah, nanti langsung pada item yang ini. Jadi kalau di bab 2 setelah tadi narasi yang awal tadi disampaikan, ya kan, langsung masuk pada yang ini. Nah, sekarang saya coba tampilkan, ya, saya coba tampilkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi pada satu produk namanya Tesla. Tesla mungkin kalau pernah dengar, ini lagi happening sekali ini di dunia. Tesla itu merupakan pionir mobil listrik ya di dunia. Yang punya itu kan Elon Musk ya. Jadi dia punya usaha yang futuristik yang bisa juga diukur dengan BMC waktu dia awal sekali membuat usaha ini. Nah, kalau kita lihat yang tadi, dia tanya, kalau key partnernya siapa ya? Key partner kan tadi dia nanya, partner Anda dalam berusaha siapa saja?
dari hulu sampai hilir usaha Anda itu, partnernya siapa aja sebelum sampai bisa dijual. Maka kalau di usaha itu, di usaha Tesla misalnya, dia bilang, ini mungkin nama-nama perusahaan ini yang ditampilkan. Tapi yang nama-nama perusahaan itu misalnya ini Bosch Elektronik. Bosch Elektronik itu merupakan penyedia baterai. Dia nggak bisa buat sendiri baterainya, nggak bisa. Dia butuh orang lain untuk menyiapkan itu. Berarti Anda harus berpikir, kalau usaha saya adalah usaha konveksi, misalnya berkaitan dengan tata busana, maka saya harus tahu key partner saya siapa. Oh, tukang kain, gitu kan? Kemudian siapa lagi? Tukang, mungkin kalau beli peralatannya itu apa namanya itu mesin jahitnya, maka ada tukang mesin jahitnya. Atau apapun itu, siapapun yang menjadi key partner itu harus ada skala prioritas ya. Jangan yang semua betul-betul semua Anda ungkapkan, tapi harus ada yang betul-betul prioritas. Mungkin 5 teratas saja. Siapa itu? Maka key partnernya itu dijelaskan di situ. Ya. Nah, kemudian key activities-nya ngapain aja ya? Jadi aktivitas usahanya ngapain aja? Kalau Tesla dia bilang pertama itu research and development. Jadi kalau menjual itu bukan activity ya. Sebelum menjual ngapain aja? Ya, ingat ya, sebelum menjual ngapain aja? Dia bilang research and development. Kemudian ada product testing, ada battery manufacture, kemudian ada component sourcing, ada vehicle assembly, kemudian customer test drive program. Kalau begitu, kalau misalnya dia usahanya apa namanya tuh usahanya yang tadi tata busana, maka key activities-nya ngapain aja? Misalnya melihat atau riset tentang jenis baju atau jenis busana yang lagi tren saat ini, gitu ya kan? Kemudian apalagi komponen-komponen key activities yang lain, mungkin ya di tempat usahanya lebih tahu. Misalnya ada nggak yang berkaitan dengan customer? Boleh aja customer test drive. Kalau di sini kan dia bilang nih customer test drive program. Bisa aja key activities-nya itu salah satunya adalah contohnya misal pameran. Itu kan masuk kategori key activities untuk memperkenalkan dengan banyak orang gitu kan. Apapun itu yang bisa jadi masuk kategori key activities, jelaskan. Oke. Kemudian key resources-nya ya. Key resources-nya ini misalnya dia bilang kalau tadi dia sebut di awal ya. Apa kunci dari key activities? Jadi dia yang mendukung key activities. Ya. Jadi tempatnya. Kalau tadi ini kegiatannya ya. Ulangi ya. Kalau yang key activities itu kegiatannya, maka yang key resources itu fisiknya. Berarti kalau research and development itu dan product testing itu di mana dia dibuat? Misalnya kalau kalian kan buatnya di mana? Di workshop kah? Atau di laboratorium kah? Atau bagaimana? Buatkan key resources itu di mana? Gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada yang lain juga boleh sebutkan. Next. Value proposition. Nah ini, value proposition ini salah satu yang sering menjadi kekuatan dari sebuah produk. Jadi disebut dia sebagai value proposition. Kalau misalnya Tesla itu apa sih produknya? Produknya itu adalah mobil. Dia bilang ini mobilnya Tesla Model S. Tapi kalau orang beli Tesla Model S, apa sih yang dia dapatkan? Apakah dia hanya dapatkan mobil Tesla-nya saja? Enggak, dia dapat lebih dari itu. Dia bisa dapat performa, dia bisa dapat energi efisiensi tenaga ya kan, karena lebih murah daripada kalau pakai minyak bumi, lower cost ya kan, ya karena tadi lebih murah. Jadi kalau nanti Anda berpikir kalau usaha saya begini, maka yang bisa saya tawarkan dari usaha atau produk saya ini bukan hanya sekedar produknya saja, gitu ya.
Apa sih keuntungannya orang menjahit di tempat Anda? Oh, ternyata di sini itu waktu menjahit kami mendengarkan keluh kesah atau kebutuhan konsumen itu lebih dari sebelumnya. Anda pernah dengar nggak tagline-nya Prudential? Always listening, always understanding. Kan gitu kan? Selalu mendengar, ya kan? Selalu memahami. Begitu juga. Jadi kalau orang menjahit di tempat saya, maka setiap orang itu akan kami berikan masukan atau gambaran atau semacam advice ya, dalam tanda kutip advice. Baiknya kalau kadang-kadang kan gini, orang maunya begini tapi secara teori mungkin nggak cocok. Mungkin kan kalian belajar tentang teori padu padan busana dan segala macam. Maka kami memberikan jasa advice tentang busana secara cuma-cuma. Itu bisa loh masuk kategori value proposition. Jadi bukan hanya produknya yang ditawarkan, tapi di balik produk itu apa yang bisa kalian berikan atau konsumen bisa dapatkan, itu dijelaskan dalam value. Customer relationship-nya siapa? Misalnya di sini personal assistant atau automated service, ya kan? Customer relationship itu misalnya, kalau di sini karena dibilang personal assistant dan automated service itu bisa, ini mungkin agak terlalu segmented ya. Kalau di sini dia bilang, oh ya, dan jenis relationship itu kan hubungan, mau hubungan yang bagaimana Anda bentuk terhadap customer Anda itu, ya kan? Kalau di sini dia, biarpun sudah terjual, ya Tesla itu biarpun sudah terjual, tapi dia bisa tetap berhubungan dengan customer itu dengan personal assistant, dengan automated service. Jadi kalian nanti bisa bilang juga customer relationship kami itu kapanpun dia mau datang kembali melakukan revisi terhadap bajunya, kami bisa melakukan. Ya kan? Zaman dulu ada loh itu, kalau di penjahit konvensional. Saya ingat itu tagline-nya, kalau puas beritahu teman, kalau kurang puas beritahu kami. Benar kan? Zaman dulu kan seperti itu. Itu customer relationship zaman dulu. Sekarang harusnya bisa lebih dari itu. Kemudian ada namanya channel. Channelnya siapa aja ya? Oh, channelnya misalnya retail store atau online sales. Kalau ya mungkin apa namanya kalau di sini showroom, dia kan? Kalau dia showroom channelnya. Jadi kalau dia mau memajangkan bajunya di mana di showroom. Kalau kalian memperkenalkan produk atau jasa kalian itu di mana? Jelaskan channelnya siapa. Apakah misalnya Shopee, ya kan? Lazada atau apapun itu yang bisa berkaitan dengan channel, boleh silakan. Kemudian customer segmented-nya. Customer segmented itu siapa customer kalian yang berkaitan dengan segmentasi pasarnya. Misalnya ini, misalnya ya customer segmented-nya itu di sini dia bilang luxury sedan dalam kurung model S atau luxury SUV. Maka setiap orang yang mau pengennya punya sedan atau pengennya punya apa, itu jadi customer segmented. Kalian juga begitu. Siapa segmented customer kalian? Jelaskan boleh di sini. Next ada cost structure. Cost structure, jabarkan aja sebanyak-banyaknya apa yang menjadi biaya dalam usaha itu. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada misalnya modal, ya kan? Atau apapun itu boleh disebutkan. Dan kemudian yang terakhir itu ada namanya revenue stream. Dalam revenue stream sebutkan aja sebanyak-banyaknya apa yang bisa menjadi sumber dari pendapatan. Misalnya sumber dari pendapatan itu ketika Anda membuat sebuah jasanya dijual itu jadi pendapatan, atau misalnya hanya sekedar memberikan saran, jangan-jangan Anda bukan cuma menjahit misalnya, tapi saran dalam berbusana juga ada jasanya,
boleh juga. Apapun itu yang bisa jadi revenue stream boleh diakui. Jadi yang bab 2 tadi ya, bab 2, alangkah baiknya kalau bisa dijabarkan dalam bentuk BMC atau bisnis model kanvas. Nanti boleh disusun ulang ya. Kalau misalnya bab 2-nya sudah mulai diisi, saran saya sih kalau misalnya nggak terlalu banyak perubahannya, pindah aja ke BMC karena lebih tepat sasaran dia. Oke. Nah, ternyata di bagian akhir bab 2 dia nanya begini. Ya. Dia tanya, ada juga tentang analisis keuangan. Nah, analisis keuangan itu kita buat 2 saja. Pertama ada BEP, break-even point. Yang kedua ada namanya cash flow. Kenapa perlu 2 ini? Karena kedua-duanya merupakan analisis untuk memulai usaha. Ingat ya, kata kuncinya mau memulai usaha. Berarti sama-sama usahanya belum berjalan. Kalau dia masih mau memulai usaha, berarti kedua-duanya ini proyeksi. Proyeksi itu gambaran, ya kan? Gambarannya mau seperti ini. Nah, kalau dia gambaran, maka dibuat sebaik mungkin. Namanya gambaran. Jangan pula gambarannya jelek gitu. Maka digambarkan kondisinya sebaik mungkin. Yang pertama ada namanya BEP atau break even point. Ya, break even point. Break even point itu titik di mana ini ya kata kuncinya ya. Titik di mana sebuah usaha itu mengalami titik impas. Misal kalian dikasih nanti dana 10 juta. Dari 10 juta itu kalian punya jasa, misalnya setiap jasa harganya 150.000. Pertanyaannya, kalau nanti kalian punya jasa 150.000, kapan kalian akan mendapatkan titik impas dari kalkulasi dana yang tadi sudah diberikan dengan kondisi usaha yang sedang berjalan? Dia, kalau tadi siang Pak Rahmat nanya gini, kalau misalnya BEP-nya 8 bulan, itu baik atau enggak ya? Saya nggak bisa jawab sebenarnya baik atau tidak, karena itu berkaitan dengan menerjemahkan dia dalam bentuk bulan itu bukan tujuan utama BEP. BEP itu tujuan utamanya melihat titik, bukan bulannya, bukan waktunya, tapi seberapa lama atau berapa kali dia menjual produknya. Di titik mana dia nanti menjadi titik untungnya. Misalnya gini ya, saya kasih contoh soal ya. Kalau mungkin dalam soal akan lebih bisa memahami. Misalnya gini, jika kita punya biaya operasional 8 juta, ada namanya nanti biaya operasional ya, flat variable atau biaya tetap gitu ya. Dan dari biaya itu kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta. Ya. Jadi di luar yang 8 juta itu kita pengennya nanti kira-kira, atau gini, saya terjemahkan ulang. Kalau saya punya modal awal 8 juta, kemudian semua 8 juta ini saya jadikan modal untuk usaha, kemudian saya pengennya dia untung 3 juta. Pertanyaannya, kalau itu yang terjadi, kapan saya bisa punya titik impas, atau kapan saya punya, pada titik mana saya bisa beruntung 3 juta. Itu yang disebut dengan BEP. Karena BEP itu nanti ada beberapa tingkatannya. Pertama itu kita tanya dulu, di mana titik impasnya. Yang kedua baru ditanya, kalau nanti udah lewat titik impas, tadi kita targetnya berapa? 3 juta. Kapan 3 juta itu? 3 juta itu kapan? Bukan dalam bentuk bulan atau hari, tapi pada produksi keberapa atau pada penjualan keberapa. Itu konsepnya. Ya. Jadi ini kalau ditanya apakah ini juga masih dalam kategori analisis di awal? Iya. Kan fungsi BEP ini kalau nanti Anda diberikan uang 10 juta oleh pemerintah, maka reviewer butuh tahu, butuh keyakinan, kalau nanti kami kasih uang 10 juta, bisa nggak sih dia balik modal atau titik impas? Bisa. Ini buktinya, analisisnya kami lakukan seperti itu. Oke, sekarang lihat ya.
ada keterangannya misalnya. Dari 8 juta tadi biayanya, dia pengen dapat untung 3 juta. Keterangannya, dia punya biaya tetap 8 juta, seperti yang tadi, tapi dalam produksinya ada biaya variabel per unit. Mungkin pernah di FT, Bu, masih ada nggak ya mata kuliah tentang akuntansi? Dulu pernah lah, saya ingat saya pernah ngajar di sana 1 semester. Saya kurang tahu Pak, tapi kalau di Gizi sendiri tidak ada akuntansi. Ya. Dulu itu tahun 2010 sampai 2012 mungkin paling lama. Ada mata kuliah seperti ini, makanya dan yang ngajar itu dari akuntansi semua. Ya, oke. Gini, ada namanya biaya tetap. Biaya tetap itu gini loh. Biaya tetap itu biaya yang kalau dia ada atau tidak ada produksi, dia akan tetap saja. Contohnya, kalau nyewa gedung, kan dipakai atau nggak dipakai kan udah disewa. Itu namanya biaya tetap. Gaji karyawan kerja atau nggak kerja, disewa. Konsepnya sebenarnya kalau usaha dia bukan dalam bentuk ini ya. Usaha yang baik itu bukan dalam bentuk per project digaji. Enggak. Dia gaji bulanan. Makanya nanti tetap aja digaji bulanan. Gawainya berapa? 1, udah digaji. 2 juta misalnya gajinya. Mau berapa banyak kerjanya atau nggak kerja sama sekali, tetap gajinya seperti itu. Ya. Biaya tetap yang lain misalnya apa? Beli mesin jahit. Udah dibeli mesin jahitnya 2 juta. Dipakai atau tidak dipakai kan tetap nilainya tetap dipakai sebagai biaya tetap. Gitu ya. Jadi nanti ada namanya biaya tetap. Tapi ada biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit itu maksudnya adalah setiap membuat satu unit di luar biaya tetapnya yang 8 juta tadi. Karena kan 8 juta ini kan dibagi-bagi berapa jumlah unit kan. Kalau dia biaya variabel per unit itu yang merupakan biaya spesifik untuk satu unitnya. Misalnya, kalau tadi biaya tetapnya adalah biaya gaji, kemudian biaya peralatan, mesin jahitnya gitu kan, jadikan satu nilainya totalnya 8 juta, biaya variabelnya 50.000. Datangnya dari mana? Oh, ternyata untuk membuat satu unit, saya butuh kain. Kainnya mungkin harganya 35.000. 15.000 lagi apa? Kancing, benang, itu kan variabel dia. Berdasarkan kebutuhan saja. Ya, berdasarkan kebutuhan. Totalnya 50.000. Oke, 50.000. Harga jual per unitnya berapa? 150.000. Berapa margin keuntungannya? 3 juta. Nah, dari sini kita mau hitung. Jadi ya, komponennya tadi yang mau dicari dulu sebelum dikerjakan, kita harus tahu dulu biaya tetapnya berapa. Nanti taksir-taksir aja, jangan pula Anda jadi stres gara-gara ini. Taksir aja, gambarkan ini kan namanya analisis. Buat aja gambarannya sebaik mungkin. Ya, berapa biaya variabelnya pasti kalian yang paling tahu, ya kan? Ini kan berkaitan dengan jasanya. Jasanya apa atau produknya apa? Setiap produk berapa biaya variabelnya? Berapa harga jualnya? Dan berapa keuntungan yang diharapkan dari setiap project. Oke, sekarang kita lihat. Tanya. Oke, maka perhitungannya ya untuk menghitung BEP itu impasnya ya. Kalau menghitung BEP-nya dia buat begini. Pertama, BEP itu datangnya dari berapa biaya tetap, tengok dulu, 8 juta, dibagi dengan margin kontribusi. Itu apa itu margin kontribusi? Margin kontribusi itu adalah harga jual per unit dikurangin dengan biaya variabel. Kita lihat ya, harga jualnya 150, biaya per unitnya 50. Ya, berarti margin kontribusinya 150 kurang 50. 100.000. Nah, BEP-nya berarti 8 juta bagi 100.000. Dapat 80 unit. Artinya, pemilik harus menjual 80 unit agar tidak mengalami kerugian
Tetapi jika hanya menjual 80 unit, pemilik juga nggak dapat untung, karena itu titik impasnya. Dengan catatan tidak ada penambahan biaya lainnya ya. Maksudnya biaya lainnya itu cuma ini aja. Nggak ada nambah biaya yang lain. Dia habis uang 8 juta plus setiap unit 50.000. Ulangin ya. Dia tidak ada penambahan uang lainnya kecuali 8 juta plus setiap produksi 50.000. Maka untuk mendapatkan titik impasnya dia butuh menjual 80 unit. Baru muncul pertanyaan, 80 unit ini kapan? Kapan bisa dicapai? Nah, ini baru lanjutannya dia bilang. Baru misalnya kita bilang perusahaan kami hanya bisa mengerjakan maksimal 20 unit per bulan. Paham ya? 20 unit per bulan. Berarti berapa bulan? 4 ya? Ya, 4 bulan. 4 bulan titik BEP-nya. Dengan catatan setiap bulan kami bisa menjalankan 20 unit. Itu baru BEP loh. Ya, baru BEP. Semakin bisa kita memaksimalkan produksinya atau penjualannya, ini makna produksi itu sekalian menjual ya, bukan hanya membuat saja, tapi menjual. Semakin cepat kita bisa menjualnya, semakin cepat titik BEP-nya sampai atau selesai. Oke, next. Poin penting selanjutnya adalah menghitung dalam bentuk rupiah. Ya kan? Dalam bentuk rupiah. Tadi berapa unit ya? 80. Atau mata uang lainnya. Kendalanya semua biaya baik itu biaya tetap atau biaya variabel harus dengan jenis mata uang. Karena dalam akuntansi semuanya harus dihitung dengan nilai mata uang. Kalau gitu, titik yang tadi disebut 80 unit itu kalau dijumlahkan dalam rupiah berapa? Ya udah gampang. Harga jual per unitnya kali BEP. BEP-nya 80 unit kan? Kali 150.000 harga jualnya, berarti 12 juta. Kalau penjualan kita 12 juta, oh berarti BEP. Gitu loh maksudnya. Atau kalau tadi kita butuh unit, kalau terjual 80 unit, BEP. Tapi kalau dalam akuntansi sebenarnya yang dihitung itu yang ini, rupiahnya, nilai mata uangnya. Ketika kita bisa menjual sebesar 12 juta rupiah, maka disitulah titik BEP-nya kita selesai. BEP loh, bukan ini ya, bukan untung. Kemudian muncul lagi pertanyaan lain. Ya, pertanyaan lain. Selanjutnya, yang merupakan poin penting dalam perhitungan BEP adalah bagaimana menerapkan BEP itu menghasilkan keuntungan. Memang kita mau BEP aja. Kan tadi ada yang di awal nih. Yang di awal. Nih. Kita mau dapat untung 3 juta. Kan muncul pertanyaan lagi nih. Kalau tadi BEP-nya aja di titik ke 80, kalau kita bisa beruntung 3 juta di titik ke berapa ya? Pasti lebih dari 80 kan? Kalau gitu kita hitung ulang. Berarti pada titik ke N itu titik ke berapa? Maka formulanya 3 juta dibagi margin kontribusi. Tadi kita udah hitung margin kontribusi. Kalau yang lupa margin kontribusi, datangnya dari sini. Biaya harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Itu ya, margin kontribusi. Next, kemari. Jadi, N yang dibutuhkan untuk dapat titik yang menguntungkan 3 juta. Kita kan tentukan berapa ya kalau misalnya titiknya 3 juta. Oke, berarti kalau gitu 3 juta bagi margin kontribusi ditambah dengan BEP per unit. Berapa nih? 3 juta bagi 100.000 tambah 80, karena kan BEP-nya 80 unit. Dapat 30, karena 3 juta bagi 130, 30 tambah 80, 110. Titik dia sampai ke keuntungan 3 juta itu 110. 110 itu kalau diterjemahkan dalam nilai uang, ya tinggal buat aja 110 kali 150.000.
dapat nilainya. Tapi ada tapinya. Saran saya nanti kalau untuk yang PKM di bab 2, ini nggak usah yang ini yang saya tampilkan. Cukup sampai sini aja. Karena kan dia mau tahu aja BEP-nya kayak mana. 80 unit, ya udah ini aja dulu. Ya kan? Karena kan ternyata perhitungan BEP itu satu paketnya, bukan hanya BEP impasnya, tapi ketika kita mau mentargetkan keuntungan berapa pun bisa dihitung berapa unitnya. Tapi paling tidak ini. Tapi terjemahkanlah ini, terjemahkan dengan nilai uang. Kenapa dengan nilai uang? Karena supaya tahu kalau dia dijual 80 unit itu berarti sama dengan pendapatan 12 juta. Nanti kembalikan lagi ke usaha Anda. Harga per unitnya berapa? Berapa BEP, berapa pada titik ke berapa unit dia BEP. Oke. Kita bukan sesi tanya jawab dulu atau saya lanjut dulu ke cash flow ya? Nah, ini udah cash flow memang sih. Lanjut dulu ya, mungkin setelah ini baru cash flow ya, Bu. Iya, silakan, Pak. Oke. Terakhir tentang cash flow. Nah, ini cash flow. Cash flow ini banyak nih, tapi isinya sebenarnya sama aja. Kan ada keterangan dia bilang. Keterangannya dia bilang gini. Buatlah cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlangsungan usaha. 1 tahun loh. Nanti caranya gini aja. Cash flow itu template-nya seperti ini. Ini namanya bentuk laporan cash flow dalam pendekatan direct atau langsung. Yang paling gampang nih. Jadi kalau yang belajar akuntansi, saya kira ini yang paling gampang dipahami. Nah, kata kuncinya yang pertama adalah cash flow itu dibagi 3 isinya. Yang pertama itu kegiatan operasional, yang kedua kegiatan investasi, yang ketiga kegiatan pendanaan. Itu dulu. Jadi kegiatan cash flow usaha itu isinya cuma ada 3. Operasional, investasi, pendanaan. Isinya cuma ada 2, kas masuk, kas keluar. Itu aja. Kas masuk untuk operasional, kas keluar untuk operasional. Kas masuk untuk investasi, kas keluar untuk investasi. Yang terakhir itu adalah kas masuk untuk pendanaan dan kas keluar untuk pendanaan. Bagaimana kita membuatnya? Membuatnya begini. Kalau misalnya kita usahanya baru berjalan 1 bulan, kita anggaplah Anda lolos pendanaan ya. Lolos pendanaan. Misalnya, berapa dana yang mau diajukan? 8 juta. Gitu ya, 8 juta. Maka, kalau dia sudah didanain 8 juta, logika pertamanya Anda pasti punya kas masuk untuk modal. Ini. Aliran kas dari kegiatan pendanaan. Kas masuk. Kas yang diterima dari modal. Ini saya buat nih, 10 juta. Sorry. 10 juta ya, bukan 8 juta ya. 10 juta. Saya buat 10 juta. Oke. Langkah pertama setelah dia dapat dana 10 juta ngapain ya? Beli alat dulu lah. Beli alat itu masuk dalam kategori kas keluar untuk pembelian peralatan. Karena ada investasi alat kan. Jadi saya buat kas keluarnya di sini. Ya, 10 juta misalnya kas keluar. Berarti dia perhitungan sederhana saja sih sebenarnya. Ini perhitungan sederhana tambah kurang. Nggak ada yang lain-lain. Tambah kurang saja. Ya. Berarti uang kas masuk saya 10 juta, tapi berkurang minus 2. Berarti lihat yang di bawah, yang di stabilo kuning ini. Kenaikan kas saya 8 juta. Kenapa kenaikan kas saya 8 juta? Karena selisihnya atau nilai akhir dari kejadian yang di atasnya ini sebesar 8 juta. Bertambah 10, berkurang 2. Ya, bertambah 10, berkurang 2. Oke. Jadi 8 juta. Saldo awal bulan saya 0 karena usahanya baru berdiri. Saldo akhir bulan saya karena 8 juta kurang 0 ya jadi 8 juta. Itu bulan 1. Kan dia minta tadi 12 bulan ya. Dia minta 12 bulan. Maka saya buat gambaran. Bulan 2-nya saya buat gini. Bulan 2 jangan
lagi hanya terfokus pada pendanaan dan investasi. Karena baiknya bulan 2 sudah masuk ke operasional. Masa sih iya bulan 2-nya belum jualan? Kan gitu ya. Harusnya udah jualan bulan 2. Berarti bulan 2 saya buat kas yang diterima dari pelanggan. Misalnya berapa unit yang dijual. Makanya ini nyambung nih ke BEP sebenarnya. Ya, nyambung. Mau berapa unit yang saya jual? 10 unit atau 20 unit bulan pertama. Saya buat 20 unit di sini. Kali berapa gitu kan? Dapat kas masuknya. Udah? Tapi ada pengurangan kas di bulan kedua akibat kejadian penjualan, kan harus ada yang dikorbankan tuh. Misalnya membeli persediaan, membeli perlengkapan, bayar gaji, bayar sewa yang tadi ya. Ada kan tadi ada beban ada biaya tetap, ada biaya variabel yang tadi. Jabarkan aja itu. Dah. Selisihnya kalau saya dapat uang 2 juta tapi saya beli perlengkapan 350.000, beli bayar gaji 200.000, bayar sewa 200.000, maka aliran kas bersih dari kegiatan operasional itu tinggal 1.250.000. Nah, investasi ada nggak? Bulan kedua saya beli lagi. Kalau ada boleh silakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Iya kan? Misalnya saya beli lagi peralatan kah yang lain atau apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dah. Di bulan kedua juga nggak ada saya buat misalnya tentang penanaman modal kembali. Tidak ada setoran modal lagi kah atau yang lain-lain. Ada. Dah. Cuman bulan 2 cuman ini aja saya buat. Nah, sisanya berapa tadi? 125. Kenaikan kas atau penurunan kas? Sebenarnya ini penurunan kas ini. Ya, penaikan kas ya. Penaikan kas. 1.250.000. Saldo awalnya tadi kan bulan satunya kan 8 juta. Saya jadikan saldo awal. Saldo kas awal bulan 8 juta. Saldo awal akhir bulannya 925. Dari 8 juta jadi 925. Ingat ya, kalau kita bicarakan tentang cash flow, yang pertama, kasnya harus naik. Yang kedua, yang paling baik itu adalah pergerakan kas itu pada posisi yang ini. Nih. Boleh yang bawah ini, tapi baiknya di sini. Kenapa? Kalau dia pergerakan kasnya pada kegiatan operasional, itu menandakan kegiatan usahanya berjalan. Logikanya sederhananya gitu kan. Kalau ada penerimaan kas dari pelanggan, di saat yang sama Anda mengeluarkan kas untuk beli persediaan, beli perlengkapan, beli peralatan, segala macam, berarti usahanya jalan. Itu. Nah, ini bulan 2 nih. Saya tampilkan bulan yang selanjutnya ya misalnya. Ini bulan 3. Bulan 3-nya mesti begini juga saya buat. Tadinya cuma 2 juta, kas masuknya saya buat jadi 2,5. Biaya-biayanya ngikutin lah, makin tinggi. Makin tinggi juga saldo kas akhir saya di bawah. Bulan 4-nya juga gitu. Boleh diselingin ya. Boleh diselingin. Misalnya di pertengahan bulan ke-6 misalnya ya. Di pertengahan bulan ke-6, alatnya rusak, saya perlu beli alat baru. Boleh-boleh aja, buat aja alat baru di situ. Atau ya, saya dapat tambahan dana dari hutangan orang. Hutang, saya minjem uang ke orang. Itu boleh nih, aliran kas dari kegiatan pendanaan. Kas yang diterima dari hutang misalnya. Boleh saya buat, menambah kas saya. Boleh. Ya kan? Dapat pinjaman dari kampus. Itu kan hutang misalnya pinjaman kan? Boleh. Nah, tapi kalau diperhatikan satu dengan yang lain, maksudnya diperhatikan satu dengan yang lain, maka ada peningkatan nilai jumlah kas biarpun tipis-tipis. Ya, tipis-tipis dia. Jadi, nah kalau misalnya dibuat gini, Pak, ini dibuat di PKM-nya apa nggak ngabisin tempat nih? Iya, ngabisin tempat. Kita sederhanakan aja nanti. Template ininya tetap yang ini. Bulannya ini yang kita buat satu kolom 1 bulan aja. Jadi ininya tetap seperti ini, nanti di atasnya bulan Januari, Februari, Maret, atau dimulai dari bulan berapa ya? Bulan 4 atau bulan 5 usahanya berjalan setelah didanain. Berarti 5, 6, 7 sampai 12 bulan. Bukan bulan ke-12 ya, sampai 12 bulan. Buat.
reviewernya akan baca, oh ternyata kalau dia tampilkan proyeksinya, proyeksi dari arus kasnya seperti ini kira-kira. Naik dia, biarpun tipis-tipis tapi naik gitu loh. Iya kan? Nah, hal seperti ini itu akan meyakinkan reviewer, oh berarti dia tahu gambaran usahanya ke depan ini dia mau bawa kemana. Salah satunya itu adalah mencetak laba atau mencetak keuntungan dari usaha. Hati-hati ya, yang Anda ceritakan di sini, ya di setiap bulannya ini, kalau bisa kelanjutan dari BEP. Kalau tadi Anda bilang BEP-nya itu adalah 80, kemudian Anda ceritakan bahwasannya setiap bulan hanya bisa berproduksi sekitar 15 unit atau 20 unit, maka akan nampak di sini setiap bulannya mana yang 15 unit itu. Begitu. Satu dengan lain itu saling berkaitan. Oke. Terakhir ya. Metode itu kan juga bab 2 tadi. Jadi memang bab 2 ini sebenarnya kuncinya kalau menurut saya ya. Bab 2 ini sebenarnya kuncinya karena usaha baru. Yang ketiga, nah ini nyambung-nyambung lagi. Bab 3 ini bilang dalam metode pelaksanaan Anda itu diminta untuk menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan seterusnya dalam mencapai tujuan program. Pada tahap pekerjaan uraikan aktivitas yang dilakukan dan alat bahan yang digunakan. Baiknya bertuturnya di bab 3 itu di awal disebutkan aja usaha kami ini alur usahanya adalah sebagai berikut. Pertama, praproduksi, buat garis tanda panah gitu, macam alur ya, praproduksi, produksi, kemudian tanda panah lagi, pemasaran, tanda panah lagi, evaluasi usaha. Baru jabarkan satu persatu. Apa yang Anda lakukan di praproduksi? Yang kami lakukan di praproduksi adalah kayak mana praproduksi? Berarti kan ada semacam riset kecil-kecilan tentang kebutuhan konsumen, membuat BMC, itu kan bagian dari praproduksi kan. Jadi nyambung sama yang bab-bab sebelumnya. Apalagi di praproduksi. Misalnya mencari katalog atau apa yang berkaitan dengan usaha terbaru atau mode-mode terbaru, apapun itu tentang praproduksi. Masuk tahap kedua, produksi. Produksi kan berarti berkaitan tentang ada bahan, ada alat, ada cara kerja. Ceritakan. Bahannya apa saja, alatnya apa saja, cara kerjanya bagaimana. Ingat, kalau bicara tentang bahan dan alat, berarti nyambung ke bagian bab 4. Kan sinkron dia. Karena di bab 4 itu kan ada biaya dan jadwal kegiatan. Di dalam biaya, ada tabel tentang ini. Saya loncat dulu ke bawah ya. Tentang ini kan, tabel bab 4. Di tabel bab 4 ini adalah turunannya kan. Turunannya mana? Ini turunannya. Di lampiran. Saya loncat dulu ke lampiran. Karena sebenarnya dia mau meng-cross check yang diceritakan di awal ada nyambung nggak ke bawah. Sebenarnya gitu. Lihat nih di bawah. Tabel. Lampiran 1, 2. Ini. Kan lihat. Ini nggak boleh ngarang ya. Maksudnya jangan buat tabel sendiri. Kalau di sini dibilangnya volume, ya volume buat di sini. Jangan buat tabel sendiri intinya. Dah? Oke, sekarang kita buat aja langsung. Berarti tadi yang dijabarkannya di bab 3 pada saat, kan tadi saya bilang, bab 3 kami itu isinya tentang praproduksi, produksi, pemasaran, dan evaluasi usaha. Di tahapan produksi isinya tentang alat dan bahan, kemudian cara kerja. Alat dan bahannya nyambung kemari. Penguatan ini sebenarnya. Ya kan? Penguatan. Untuk memproduksi produk yang kami buat atau jasa yang kami buat, kami membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Jelaskan alat-alatnya, jelaskan bahan-bahannya. Nanti di sini diulang lagi. Kalau di sini kan diulang karena berkaitan dengan kebutuhan berapa volume yang mau dipakai dan berapa harganya. Gitu ya. Tapi di bab 3-nya dia sebutkan berapa berkaitan dengan pengakuannya berapa banyak. Bukan berapa banyak, tapi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat itu. Oke. Terakhir, saya kira ini paling akhir ya.
Ini. Oke, jadi yang ketiga namanya pemasaran. Kalau saya tidak salah, untuk PKMK diharapkan pemasaran yang mau dibentuk atau mau dirancang full daring. Full daring ya. Jadi nggak lagi pemasaran konvensional yang tatap muka karena COVID-19. Untuk itu bagaimana caranya? Ceritakanlah. Ingat, kalau nanti dia pemasarannya pemasaran daring, maka nanti bisa aja di gambaran dana yang ditawarkan tadi atau diajukan, salah satu bentuk yang ditawarkan itu adalah, atau yang dijabarkan di dalam tabel dana tadi, adalah membeli misalnya akun berbayar pada Instagram. Pernah tahu nggak ada akun berbayar promote yang dia berbayar deh? Itu kan berbayar kan? Boleh nggak diajukan untuk ini? Boleh. Misalnya berapa tuh akun berbayarnya? Sekian, ratusan ribu misalnya. Udah beli untuk itu. Boleh nggak diajukan? Ya boleh. Yang nggak boleh itu kan ada keterangannya di sini. Yang tidak dibolehkan itu ada 6 item ini. Ini nggak boleh. Ya, honorarium, segala macam itu nggak boleh. Tapi yang lain-lain boleh. Boleh nggak kita ajukan? Boleh. Silahkan diajukan. Oke ya. Kemudian kalau dimintanya daftar pustaka, buat daftar pustaka, biarpun sedikit, hanya 3-4 macam, 3-4 pilihan, bukan apa namanya, 3-4 daftar pustaka. Buat Harvard Style, nanti tengok bagaimana Harvard Style ya. Karena sering jadi kesalahan juga, nggak ada daftar pustaka. Kemudian untuk lampiran, saya kira ini lampirannya di sini cuma ada 4, tapi di dalamnya ada 5. Nanti yang kurang itu adalah yang kurang itu lampiran pertama kalau saya tidak salah. Lampiran yang tidak ada itu ini. Oh ini, lampiran format kegiatan. Ini nanti dibuat. Ya. Ini lampiran untuk apa ya? Nah ini lampiran biodata ketua dan anggota. Ini banyak salah nih. Kalau yang biodata dan ketua anggota, oke lah. Yang banyak salah yang ini. Karena dosennya super sibuk, ngasih biodata sendiri. Salah rupanya. Ya kan? Salah. Karena ya dimintanya, apa yang dimintanya seperti ini, buat seperti ini. Jangan buat sendiri-sendiri. Salah nanti. Kemudian yang dimintanya riwayat pendidikan, buat aja riwayat pendidikan. S1, S2, S3. Jangan SD. SD, SMP, SMA nggak perlu. Ya kan? S1, S2, S3. Riwayat rekam jejak Tridharmanya begini buat. Ya, dibuat begini. Udah, nanti tanda tangan. Tanda tangan, hati-hati menandatangani, jangan dia cuman ditempel gitu saja. Baiknya agak-agak diedit sedikit supaya jangan kesannya seperti tempelan. Kemudian kalaupun nanti di-scan, scan-nya bagus. Kalaupun nanti pakai kamera, kan bisa juga ya, pakai smartphone sekarang bisa. Tapi buat bagus. Ya. Kebanyakan sih permasalahan terbesarnya adalah di situ. Yang ini tadi justifikasi anggaran, buat aja. Misalnya kalau tadi kita beli apa namanya, beli akun berbayar di Instagram, misal ya, karena kan untuk usaha, boleh loh di lain-lain, sebutkan aja berapa volumenya, berapa harganya, ya, gambaran usahanya, boleh, sangat boleh pun, oke. Dan yang lain-lain ini, susunan organisasi tim dan segala macam nanti disesuaikan. Termasuk yang ini, susunan pernyataan ketua tim pelaksana, perlu pakai hot lagi sekarang, yang baru tidak perlu. Sesuaikan dengan ini, ininya pakai materai 10.000 atau materai 6 tambah 3. Kalau nggak dapat materai 10.000, ya kan? Boleh pakai 6 tambah 3. Oke, saya kira itu. Paparan dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya buka peluang untuk itu. Saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Wah, banyak sekali pencerahan yang termasuk saya juga ya Pak di sini. Maksudnya tadi yang saya sangat itu sekali mengenai yang analisis SWOT itu. Ternyata yang lebih tepat itu yang BMC begitu ya Pak ya. Jadi ya benar.
ini bisa menjadi bahan revisi juga ya untuk teman-teman yang menyusun PKMK nanti. Mumpung masih ada waktu ya. Mumpung masih ada waktu, betul. Ya diusahakan nanti tidak mepet-mepet ya, karena ini sudah mulai slow juga nih di Belmawa begitu kan. Jadi kita ya meluangkan waktu lebih lah untuk memperbaiki ya supaya tidak sia-sia, bisa lolos gitu. Nah, di sini mumpung ada pakarnya nih, ayo teman-teman semuanya di sini, adik-adik mahasiswa, silahkan bertanya sepuasnya apa yang atau yang kurang dipahami pada saat penyusunan begitu. Silahkan. Sayang sekali nih, jarang kesempatannya kita bisa berdiskusi langsung. Ada yang PKMK di sini selain yang dari gizi. Biasanya Bu kalau langsung malu-malu, tapi kalau disuruh komen, silakan. Kalau ada yang mau dikomen juga nggak apa-apa. Biasanya sih banyak ya kalau dikomen, tapi kalau ada yang mau langsung silakan di depan. Melalui chat begitu. Iya. Silakan kalau misalkan masih malu-malu tapi mau, mungkin boleh melalui chat atau langsung supaya lebih itu juga bisa banyak yang disampaikan juga lebih baik sih. Silakan. Saya Bu, boleh Bu? Oh, boleh. Siapa? Dona? Dona Bu. Ya, Dona dari Boga ya? Iya Bu. Baik, ya. Coba silakan Dona. Gini Bu, kan saya buat PKMK gitu. Jadi buat usaha kue gitu, snack gitu. Jadi kalau menghitung anggaran dananya itu sekali produksi atau berapa kali produksi gitu Bu? Oke. Coba. Baik. Kuenya seperti apa kira-kira? Kenapa Pak? Kuenya seperti apa? Bentuknya saya perlu tahu juga. Snack bar yang kecil Pak. Dia dijualnya per satuan, per kilo atau bagaimana? Persatuan gitu Pak. Persatuan. Ya. Oke. Kalau persatuan kan berarti bisa lah dibuat harga satuannya berapa ya? Bisa kan? Bisa diukur ya harga satuan? Bisa Pak, itu kan kira-kira 75 gram lah satu unit gitu. Satu unit harga jualnya berapa? Harga jualnya 10.000. 10.000 ya? 10.000. Pernah diukur nggak harga pokoknya berapa? Nggak pernah Pak. Coba aja nanti diukur. Atau ditimbang-timbang aja lah dulu, timbang rasa kira-kira berapa. Apakah 7.000 atau bagaimana gitu ya, supaya bisa diukur BIP-nya. Kalau yang tadi misalnya ada membeli alat, beli peralatan segala macam yang dia sifatnya sebagai aset yang tetap ya, maksudnya nggak berubah nilainya, atau bukan aset tetap tapi cost yang tetap ya, fixed cost-nya. Karena misalnya beli peralatan, kan ada mesin kue ya, atau apa yang peralatan kue kalian? Peralatan perlukan loyang sama spatula aja ya Pak. Oh, misalnya itu ya, tapi itu kan nggak berubah, dipakai beberapa kali kan bisa ya. Atau Iya, Pak. perlu kompor atau segala macam, nah itu bisa jadi fixnya. Tapi kalau dia yang berubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya tepung, minyak, atau gula, atau apapun itu, yang digunakan setiap kali produksi, itu sebagai variabel cost-nya. Nanti variabel cost-nya dibagi aja. Misalnya kan beli tepung berapa banyak sekali produksi, gula berapa banyak. Jadinya berapa unit produknya, dibagi aja. Didistribusikan sebesar itu. Jadi nanti bisa kalau dapat halnya seperti itu bisa dihitung untuk perhitungan dari B-nya. Nggak sulit kan? Kalau yang tadi saya tampilkan itu sebenarnya nggak sulit cara BIP itu. Yang sulit mungkin ya hanya mereka-reka kira-kira berapa ya variabel cost-nya atau fixed cost-nya. Itu mungkin agak sulit. Tapi kembali lagi bisa aja direka-reka dulu. Asal mereka-rekaannya tidak terlalu jauh dari kondisi aslinya. Gitu ya. Nah. Iya, Pak. Kan Pak, gara-gara kan kalau udah dihitung lah itu anggaran dananya gitu. Ya. Dan sekali produksi itu ada 100 buah lah itu untuk kemasan gitu udah dihitung gitu, Pak. Tapi kurang dari 5 juta gitu, Pak, sesuai dengan panduannya. Jadi kami buat sekali produksi itu lebih dari Oh iya. Ya, ya. gitu.
Itu gimana? Boleh tuh, Pak? Baik. Nah, itu juga tadi lupa sebenarnya saya teringat itu. Banyak ya mahasiswa itu waktu dia ngajukan cuman 3 juta, 4 juta gitu ya. Sementara kan batas minimalnya 5 juta. Kemudian saya tanya, loh kok cuma sedikit sekali yang diajukan? Iya Pak, kalau kami hitung-hitung untuk sekali produksi segini katanya. Loh, caranya gini. Dinaikkan volumenya, volume produksinya dinaikkan. Ya kan? Jadi kalau selama ini sekali produksi cuman untuk sekali produksi hanya bisa menghasilkan 50 piece, maka Anda ajukan untuk 200 piece supaya harga kebutuhan dananya naik gitu loh. Jadi jangan cuma sedikit sekali. Itu sering terjadi. Jadi yang kemarin-kemarin juga saya suruh rubah aja. Jangan cuma hanya bisa menghasilkan piece tapi lebih banyak. Jadi volumenya dinaikkan. Ya. Harganya tetap sama, maksudnya harga belinya tetap sama, cuman yang karena pengkalinya makin banyak, ya mungkin di awal dia cuma beli tepung hanya 2 kilo, saya suruh aja beli 1 goni, gitu kan, supaya terpenuhin dana 9 juta atau 10. Boleh kok, ya. Karena nanti bakalan ada semacam tanda kutip tawar-menawar. Kalau Anda lolos, mungkin dana yang 10 juta Anda tawarkan, Anda ajukan itu dipotong oleh pihak kementerian, udahlah jangan 10 lah, 8 juta udah cocok nih. Kalau cuman Anda tawarkan 5, betul-betul jadi 3 nanti. Baguslah Anda ajukan 10 jadi 8 ya. Supaya usahanya bisa berjalan. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya ini mengenai BMC-nya kan Pak, itu ada 9 poin. Itu haruskah dibuat bentuk tabel untuk inti poin-poinnya kemudian dijabarkan lagi di bawahnya atau di tabel itu sudah cukup begitu Pak? Kemudian satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Untuk di cash flow itu kan Pak, seumpamanya dana yang saya ajukan itu 10 juta. Kemudian untuk pembelian di bulan pertama itu kan tidak bisa sekali dananya itu semua dibelanjakan gitu agar terjadi peningkatan gitu. Apa harus pembeliannya itu pembelian bahan bakunya bertahap atau gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik. Kalau dia pembelian, yang pertama tadi apa ya? Poin BMC ya. Yang pertama BMC, yang kedua tentang bahan baku ya. Nah, kalau dia BMC, baiknya sebenarnya dibuat dulu tabelnya, baru narasi, deskripsi ya, supaya jelas, lebih gampang. Ya, buat dulu tabelnya, nggak usah banyak-banyak, paling banyak setengah halaman aja, karena kan ada batasan halaman ya, 10 halaman sampai ke daftar pustaka. Ya, baru masuk ke narasi atau mendeskripsikan. Nah, singkat aja, kira-kira apa yang nggak bisa diterjemahkan dalam bentuk tabel, ceritakan. Oke. Kemudian mengenai bahan baku, bahan baku apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Begini Pak, seumpamanya modal yang ditawarkan 10 juta gitu kan Pak, dan di ACC, apakah dana itu bisa dibelanjakan di awal atau gimana? Bolehkah dibelanjakan di awal semua? Boleh, yang penting kalau dia dibelanjakan, kan ini mesti proyeksi ya, kan. Waktu Anda membuat cash flow, Anda buat misalnya tadi, kalau saya buat kan tadi cuman produksinya di bulan pertama hanya menghabiskan dana sekitar 700.000 atau 800.000 gitu ya. Anda buat enggak semua, boleh enggak? Boleh aja, tapi dari situ nanti Anda harus bisa buktikan BEP-nya makin cepat. Karena kan logika sederhananya, kalau produksinya makin tinggi, berarti target pencapaian BEP-nya makin cepat dibandingkan kalau produksinya sederhana saja. Ya. Harus bisa dibuktikan juga, kira-kira kok apa argumentasi Anda kok menghabiskan dana di awal. Kan gitu ya. Bisa jadi ya mungkin Anda bilang karena usaha ini mungkin sudah berjalan dan pasarnya sudah ada, sudah jelas, setiap bulannya sudah ada pasar. Tapi kalau dia pasarnya belum ada, maksudnya usaha masih baru, masih merintisan, maka kan idealnya ada titik sederhana dulu, titik paling bawah dulu, mulai naik, begitu seterusnya.
Ya. Jadi semuanya boleh-boleh saja, tapi harus ada argumentasi logis kenapa bisa seperti itu. Oke ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Yang lain bagaimana nih? Yang dari gizi nih, yang dari gizi belum ada yang bertanya nih. Bagaimana? Sudah paham semua atau bingung atau apa nih? Kalau yang tadi si Novi usahanya apa? Busana Pak, bidang busana. Busana ya. Oke, tadi kebetulan contohnya. Tapi ada juga ya dari gizi itu tadi macam Sedona kuliner ya. Hati-hati ya kalau kuliner jangan terlalu sederhana sekali usahanya karena PKM itu harus ada sedikit yang membedakannya, ada inovasi gitu, ada kenapa di bab satunya berarti nanti di bab satunya apa sih membedakan usaha Anda ini, produk yang Anda jual ini dengan produk-produk sejenisnya harus nampak bedanya ya supaya layak dia untuk didanain. Kalau dia busana nanti bisa juga apakah kuliner atau busana langsung bisa diceritakan bahwasannya usaha yang dikembangkan ini sesuai dengan bidang keilmuan. Itu bisa menguatkan argumentasi atau mempengaruhi reviewer, oh ini layak sebenarnya dinamain karena usahanya ini berkaitan dengan bidang keilmuan masing-masing. Ya. Oke. Baik, silakan yang lain dari prodi lain mungkin dengan produk yang berbeda. Iya, mau bertanya Bu. Oh iya, silakan Triola. Jadi kan tadi ada disebutkan di ini kan Pak, di BEP itu misalnya unit yang bisa dijual itu 80. Nah tadi juga disebutkan tetapi perusahaannya hanya bisa menjual 15 unit. Nah itu penentuan 15 unitnya itu dari mana? Ulangin Triola. Tadi kan yang di BEP ada yang break even point-nya itu Pak, bisa menjual 80 unit itu menjadi titik impasnya kayak gitu kan Pak. Ya. Nah terus disebutkan tadi misalnya perusahaannya hanya bisa menjual 15 unit begitu. Nah itu jadi penentuan 15 unitnya itu dari mana Pak? 15 unit mana ya 15 unit? Nah, tadi Bapak ada menjelaskan yang di sini Pak. Iya. Next Pak. Next 110. Yang di BEP sebelum yang rupiahnya Pak. Wait. Bentar, saya cek dulu. Nah ini. Mana iya. Gini. Iya Pak, tadi kan Bapak bilang, tapi kalau misalnya perusahaan hanya bisa... Oh iya. Ini kan, makna 80 unit ini, kita nggak bisa terjemahkan ini bisa berapa bulan. Itu maksudnya. Misalkan, bukan karena nggak ada pembeli. Pembeli banyak. Cuman kemampuan kalian memproduksi yang nggak sanggup. Ya kan? Setiap bulan hanya bisa memproduksi 20. Sementara titik BEP-nya 80. Berarti BEP itu terpenuhi kalau sudah menjalani 4 bulan. Tapi 4 bulan itu kan hanya keterangan waktu. Dalam analisis yang ini, yang mau dilihat sebenarnya adalah titiknya. 80 unit. Atau kalau mau diterjemahkan lagi dalam nilai, ketika kita berhasil menjual sebanyak 12 juta rupiah nilainya. Impas dia balik modal. Tapi ini sih yang paling tepat sih. Cuman kalau diterjemahkan dalam bentuk nilai mata uang, ya 12 juta. Karena 80 unit itu datangnya dari, 12 juta itu datangnya dari 80 unit kali 15. Jadi, abaikan aja sebenarnya, apakah itu bisa nggak perlu juga dijelaskan, maksud saya tidak perlu dijelaskan BEP ini akan bisa didapatkan pada bulan kesekian, nggak perlu. Tapi sebutkan aja, BEP ini akan bisa didapatkan pada titik penjualan ke 80 unit kah, kalau misalnya jualannya tadi
pakai satuan ukuran yang lain, misalnya kilogram kah? Kadang-kadang kan ada makanan dalam ukuran aman atau bagaimana, boleh pakai seperti itu, terserah ya. Jadi mengenai berapa bulannya abaikan aja, boleh, nggak ada masalah. Itu ya dari Riola Khairunisa. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Nah, berarti tadi kapasitas produksi mungkin ya Pak ya, tadi yang unitnya berapa yang mampu dia produksi begitu. Ya, benar Bu. Kapasitas produksi juga mempengaruhi. Cuman dia tidak mempengaruhi hasil dari BEP-nya, dia hanya mempengaruhi, dia hanya sebagai keterangan pelengkap. Kalau misalnya 80 unit merupakan titik impasnya, sementara kapasitas produksinya hanya 15 atau 20 per bulan, maka berarti makin kecil kapasitas produksinya, makin lama BEP-nya itu tercapai. Kita udah tahu titiknya, tapi tercapainya makin lama. Lama waktunya itu Ya, yang disesuaikan dengan kapasitas produksinya. Saran saya sih, BEP itu nanti disesuaikan, kan gini, kalau kita kan harus berpikirnya pengajuan ini didanain ya kan? Kalau nanti dia didanain, berarti gambarannya mungkin hanya sekitar 3 atau 4 bulan saja usaha itu, kemudian 3 bulan lah kita bilang ya, setelah didanain 3 bulan kemudian dimonep. Maka idealnya sebelum di dalam 3 bulan itu sudah BEP. Nanti agak disetting sedikit, seolah-olah pada akhir bulan ketiga sudah BEP. Ketika nanti dilakukan monep atau dilakukan presentasi kemajuan, kita sudah bisa bilang BEP yang kemarin diajukan di awal tercapai pada bulan keberapa? Pada bulan yang lebih awal dari target bulannya, bukan target BEP-nya. BEP-nya nggak pernah berubah, ya kan? Titik BEP-nya tidak berubah, cuman makin bisa tercapai. Kenapa? Mungkin bisa karena produksinya makin tinggi, karena kita beli alat yang mendukung, atau ternyata target awal kita hanya menargetkan menjual setiap bulan 20, bukan kemampuan kita 20 ya, menarget 20, ternyata di pasar banyak yang mau beli, setiap bulan laku 30. Berarti 2,5 bulan udah laku, udah BEP gitu. Bisa seperti itu bahasanya. Itu nanti kita bicara kalau masuk ke kemajuan. Tapi kan di awal kita harus wanti-wanti dulu berapa titik BEP-nya. Ya, kembali lagi ya, titik BEP ini kalau begitu boleh-boleh aja sih sebenarnya, dibuat aja titik BEP yang 80 unitnya atau berapa unit pun terserah nanti saudara-saudara buat, akan tercapai pada bulan keberapa dengan estimasi atau dengan argumentasi setiap bulan penjualannya sekian atau produksinya sekian. Boleh. Baik. Sudah semakin paham ya adik-adik semuanya, sudah semakin terbayang nih bagaimana apa yang harus diperbaiki dari proposalnya, apa yang harus ditambahkan misalkan, atau apa yang harus dikurangi gitu. Ya, bisa jadi dikurangin Bu, karena kebanyakan karena misalkan berlebihan, atau ada beberapa hal yang nggak penting sebenarnya tapi dimasukkan. Iya, baik, silahkan yang masih penasaran dan ingin menanyakan terkait dengan entah itu nanti BMC atau cash flow atau BEP ataupun secara keseluruhan dari PKMK-nya. Silakan. Tidak ada lagi. Halo Bu. Oh iya nih, siapa? Safa mau nanya Bu, Pak, kan kalau misalnya kita didanai kan otomatis harus membuat produk. Nah, di anggaran biayanya itu misalkan saya buat produk kuliner, otomatis kan ada biaya habis pakai nih. Nah, si biaya habis pakai ini tuh harus cukup sampai monef terakhir atau misalkan untuk awalan saja? Kalau dia biaya habis pakai itu idealnya kalau dia dipakai produksi, kemudian produksinya itu dijual, maka hasil penjualan produksinya itu bisa untuk membeli kembali biaya habis pakainya. Tapi kalau dia artinya bisa menutupin untuk biaya habis pakai selanjutnya.
Jadi dia ditutupin dari situ. Tapi kalau dia ada namanya tadi biaya tetap itu kan sekali untuk dibeli untuk beberapa tahun, gitu ya. Ada biaya peralatan. Jadi biaya habis pakai itu ya memang cara menutupinnya dibeli untuk biaya habis pakai, dijual, hasil penjualannya untuk nutupin lagi berikutnya. Tapi ada margin. Kalau misalnya biaya habis pakainya 5, sementara kita bisa jual 10, ya kan? Berarti dari 5 dari 10 disisihkan untuk biaya habis pakai berikutnya, yang 5 lagi sebagai margin keuntungan. Itu seterusnya. Makanya ada penambahan. Kok bisa ya makin bertambah omset kita? Ya karena waktu biaya habis pakai kita itu cuma menggunakan 5 dari 10 penjualan, ya 5 dari 10 bagian penjualan, yang 5 tadi itu yang berupa modal itu kan bisa menjadi satu biaya habis pakai lagi. Jadi artinya setiap satu penjualan bisa menghasilkan 2 biaya habis pakai berikutnya. Itu ya. Jadi karena tadi pertanyaannya berkaitan dengan biaya habis pakai itu apakah harus habis? Enggak, bukan harus habis, tapi logika sederhananya adalah biaya habis pakai itu dia akan habis dipakai, tapi muncul lagi ketika nanti ada penjualan itu diputar lagi untuk biaya habis pakai. Itu namanya alur usaha, ya, berjalan terus dia dari situ. Begitu dari saya anggapannya. Terima kasih Pak. Bagaimana Safa? Sudah jelas ya? Sudah Bu, makasih Bu, Pak. Yang lain bagaimana? Masih ada? Boleh dicek juga kalau misalkan tidak memungkinkan untuk disampaikan langsung. Saya cek. Pak, izin bertanya. Ya. Rahma Destika, Pak. Itu kan tadi di pendahuluan itu isinya kan hasil riset pasar, terus ungkapan jenis spesifikasi teknis komoditasnya, terus memaparkan perbedaan dan keunggulan produk. Berarti itu Pak, kita cuma menjelaskannya dalam bentuk narasi, tidak usah ada lagi poin-poin misalnya tujuannya, rumusan masalahnya, manfaatnya, itu nggak usah Pak? Enggak. Dan itu salah sebenarnya selama ini. Selama ini yang nggak tahu kita siapa yang memulai itu ya kan. Cuman itu akhirnya turun-menurun digunakan, di copy paste, malah di panduan tidak pernah dijelaskan. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan, Pak, gimana sih buat bab 1 yang baik? Udah buat bab 1 yang baik, jabarkan aja pertanyaan ini jadi jawaban Anda. Ya kan? Setiap misalnya ada satu titik nih. Satu titik jadi satu paragraf. Ceritakan. Apakah uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM? Jelaskan kenapa. Apakah komoditas ini berdasarkan hasil riset? Misalnya ini berdasarkan dari produk kegiatan mata kuliah kami. Waktu di mata kuliah dulu sudah banyak penjualannya, maka kami merasa perlu untuk diajukan di dalam bentuk PKMK. Itu kan udah dari peluang pasarnya udah diuji belum? Udah. Misalnya begitu ya. Kalian boleh bercerita bahwasanya ini merupakan bagian dari produk mata kuliah. Boleh, nggak ada masalah. Ya kan? Lebih real ya, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian atau ada inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar kalau sama sekali baru ya usahanya atau sama sekali belum punya pasar. Bagaimana cara Anda membuka peluang pasar? Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis produknya. Jelaskan apa itu produknya, bagaimana bentuknya segala macam. Paparkan perbedaannya dan keunggulannya dengan produk sejenis, ya kan? Kalau di KBMI malah lebih unik lagi, bukan hanya bicara tentang keunggulan kita, tapi keunggulan konsumen terhadap kita apa? Tapi ini enggak. Ini hanya bilang apa sih kehebatan keunggulan produk kalian dibandingkan produk sejenis, itu ceritakan aja. Apa beda dari keunggulan, gitu ya? Baru ceritakan siapa konsumennya. Ada berapa titik nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Paling banyak 5 paragraf udah jadi satu. Apakah di bab 1 ini perlu dibuat bab 1-1? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting bab 1 pendahuluan. Dah. Di dalamnya 5 paragraf udah cukup. Boleh kok. Ya, karena nggak ada keterangan harus ada bab 1-1 itu apa, bab 1-2 itu ada misalnya rumusan, nggak ada. Dan itu salah selama ini. Kalau itu
itu mungkin dia waktu buat proposal tapi membacanya panduan tentang PKM penelitian mungkin karena ada rumusan dan segala macam. Oke, di chat ada nih. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Sudah jelas ya. Oke, ini Bu ada di apa Bu di chat. Ada ya. Tentang catering, harganya berbeda setiap menu. Jadi apakah menghitung cash flow-nya sama BEP-nya digabung? Bergabung. Nggak mungkin dia sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini rumitnya kalau bicara tentang catering ya. Gabung. Produknya banyak ya. Produknya banyak tapi gabungan tuh. Jadinya BEP-nya gabungan. Ya. Gabungan. Karena nanti ternyata beberapa bahan bakunya sekali dibeli untuk beberapa produk jadinya. Bisa seperti itu, makanya dia gabungan. Ya. Catering itu kalau di akuntansi bukan jasa, bukan dagang, dia manufaktur karena merubah bentuk. Ya kan? Kalau jasa kan yang dijual kebermanfaatannya saja. Ya kan? Kalau dagang yang dijual fisik barangnya. Tapi kalau catering yang dijual itu udah merubah bentuk, kebermanfaatan, barangnya juga dijual, berarti dia manufaktur. Nah, pertanyaan tadi, gabung atau enggak? Gabung aja. Kalau sendiri nanti Anda kerepotan sendiri. Cari aja di Google banyak kok tentang apa tadi namanya, tentang catering banyak. BEP catering banyak. Jadi sebenarnya gini, belum tentu juga nanti reviewer yang baca itu backgroundnya dari ekonomi atau dari akuntansi, iya kan? Syukur-syukur bukan dari situ. Tapi ketika dia baca, oh ada kok cash flow, ada BEP, ya udah. Terlepas dari cash flow atau BEP-nya benar atau tidak, dia hanya menjadi syarat. Oh ada checklist. Syukur seperti itu. Ya. Gitu ya. Ini kebetulan banyak yang catering juga nih, ada beberapa Pak. Karena kebetulan salah satu bidang di gizi juga ada yang catering juga begitu. Jadi seperti itu ya untuk yang catering. Sambil menunggu yang lain bertanya, ini saya juga jadi penasaran ingin bertanya juga nih Pak ya. Mohon izin. Tadi yang menyambung pertanyaan siapa tadi yang latar belakang ya Pak. Ternyata seperti itu kan, tujuan itu tidak harus disampaikan di latar belakang. Yang ingin saya tanyakan mengenai luaran ini bagaimana nih Pak? Karena kan luaran itu di panduan di atas masing-masing PKMK berbeda-beda ya. Nah, cocoknya kita sampaikan di mana nih luaran dari PKM kita? Apakah harus eksplisit sampaikan di proposal kita atau biarkan reviewer menilai secara implisit, oh berarti luaran dia ini begitu. Itu oh iya. Baik Bu. Nah ini ya. Ya. Jadi ini. Jadi kalau dia di PKMK ya kan, tapi kalau untuk tahapan proposal ya, mesti tahapan proposal ini kan nanti kalau kalau ini kan sudah menjadi udah pendanaan dan segala macam. Tapi kalau nanti dia di dalam proposal, luaran yang dibutuhkan untuk tahapan awal itu adalah produk wirausaha. Jadi dia gambarkan kalau nanti kami didenain, maka terbentuklah sebuah produk kewirausahaan dalam bentuk apa. Ya kan? Usahanya seperti apa, berjalannya seperti apa, konsep usahanya bagaimana, siapa anggota usahanya, ketuanya bagaimana, itu luaran awalnya seperti itu. Tapi kalau nanti ini ada pertanyaan luarannya apa saja, ini kan untuk akhir. Kalau ini sudah didanain dan dimintain pertanggungjawabannya untuk kegiatan sebelum sampai ke Timnas. Itu Bu. Berarti jadi nggak perlu disampaikan sebenarnya, cuman bisa aja nanti muncul beberapa statement-statement di beberapa bagian di proposal itu yang menggambarkan tentang ini. Karena di dalam panduannya, ya di dalam ini kan format penulisan tidak ada yang spesifik tentang apa luarannya. Tapi boleh aja Bu nanti di bab 1 ini disisipkan sedikit tentang kalau yang mau dibuat di PKM ini adalah salah satunya nanti atau namanya, kalau di KBMI namanya ada tujuan mulia. Tujuan mulia kenapa harus membuat ini gitu ya. Nah, bisa aja salah satunya adalah membentuk produk wirausahaan. Boleh aja.
Berarti Tapi hati-hati nanti terjebak di dalam makin banyak kalimat, takutnya batas waktu, batas halaman yang 10 halaman lewatin ya kan. Berarti secara implisit pun tidak apa-apa ya Pak? Maksudnya boleh. di proposal itu tidak harus disampaikan begitu kalau luarnya nanti ini. Ya. Kalaupun mau disisipkan di pendahuluan mungkin ya. Kalau mungkin iya di pendahuluan lebih apa? Kenapa? Kan bisa jadi alasan kenapa kami harus membuat PKMK ini? Karena dia akan melahirkan produk kewirausahaan. Berceritalah produk positifnya itu apa ya? Kewirausahaan ini kan nanti ya idealismenya kewirausahaan lah. Untuk apa? Mengembangkan ekonomian kah atau apa segala macam boleh. Tapi kalau yang 1, 2, dan 4 ini nggak perlu karena kan nanti ini luaran yang betul-betul ditagih dia. Ya. Baik. Jadi begitu ya, dari semuanya berarti sudah makin tergambar apa yang harus diperbaiki dari proposal yang kemarin sudah dikumpulkan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Dona boleh Bu bertanya? Oh, Dona mau bertanya lagi. Bagaimana Pak Alim masih? Silakan. Oh, ya. Silakan Dona. Iya. Gini Pak, masalah uangnya itu contohnya anggaran dananya itu harus pakai 0,00 atau gimana bebas? 00 gimana nih maksudnya? Yang menandakan rupiahnya itu Pak, gitu. 0,00 di belakang. Oh, ada nggak contoh? Gini, itu di dalam akuntansi, 0,00 itu maknanya kalau misalnya ada 2 angka di belakang koma atau desimal, kira-kira seperti itu. Tapi baiknya nggak usah, bahkan ya, ini misalnya gini ya, satuan nilainya ini kan volume kali satuan nilai jadi nilai gitu ya. Baiknya jangan ada yang misalnya volumenya 1, harga satuannya 10 atau 100.000, berarti kan nilainya 100.000 karena 1 kali 100.000. Kalau misalnya dia buat harga satuannya 9.999, itu nanti efek nilainya akan menyulitkan itu. Baiknya digenapkan saja. Meskipun harga pasarnya betulan seperti itu, baiknya digenapkan. Begitu juga dengan ini, dengan di atas, ya, waktu pengajuan dana. Pengajuan dana itu, di pengajuan dana, waktu tabel pengajuan dana, ini jumlah total pengajuan dana, baiknya angkanya genap, jangan terlalu banyak. Misalnya pengajuan dananya itu 7.673.231. Jangan. Genap aja. 7.500.000, itu aja. Jadi disetting di awal di dalam. Ya. Kok bisa ada pula 361? Rp1 ini apa? Kan nggak mungkin gitu kan. Ini kan format rekapitulasi rencana anggaran ini kan gambaran saja. Makanya anggarannya dibuat seolah-olah pembulatan semua. Jangan kecil-kecil dia nilainya gitu ya. Jadi buat 7.700.000 gitu boleh. 8 juta langsung genap 8 juta boleh. Yang nggak boleh itu jangan sampai ada, apalagi misalnya ada komanya lagi di belakang, misalnya 7.650.361,12 sen. Ada pula 12 sen, itu nggak boleh. Ya nanti jadi pertanyaan bagi reviewer. Oke ya, Dona. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sebelum saya berikan kesempatan kepada Bu Nining. Kebetulan Bu Nining sudah berhadir sebagai koordinator mata kuliah ini. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas?
Maaf ya. Oh, ada di chat dari Rahma. Izin bertanya mengenai BMC. Apakah perlu dijelaskan dalam bentuk narasi? Bagian subbab dalam gambaran umum rencana usaha itu apa saja, Pak? Oh ya, Gitu. BMC baiknya ditampilkan tabel dan narasi penguatannya ya. Kemudian bagian subbab dalam gambaran umum rencana sebenarnya nggak ada. Oh ya, dia bukan subbab sebenarnya. Di dalam bab itu langsung aja terjemahkan apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan di panduan itu. Ya, gambaran umum rencana usaha itu kan di bab 2. Ya, itu di bab 2. Makanya saya sarankan di bab 2 itu arahnya ke BMC aja, karena menurut saya BMC itu sudah cukup untuk menggambarkan tentang gambaran umum rencana usaha mulai dari hulu sampai hilir. Ya kan? Gambaran keseluruhan dari usaha itu udah nampak di BMC. Udah paling gampang, karena BMC itu bahkan analisis yang paling sederhana, bahkan yang paling banyak digunakan di dunia malah, gitu ya. Jadi nggak usah pakai yang lain sih, pakai BMC aja. Oke, bagaimana Rahma? Sudah cukup jelas ya? Sudah, Bu. Ada lagi? Yang lainnya? Oh, tadi Bu Nining sudah berhadir bersama kita, tapi sepertinya keluar lagi nih. Enggak, Bu, lanjut aja, Bu. Apa? Sudah ada. Iya, Pak Ali, perkenalkan Bu Nining selaku koordinator mata kuliah ini kebetulan ya, Bu Nining. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam, Bu. Senang sekali bertemu dengan Pak Ali hari ini. Udah dinanti-nanti nih kita acaranya ada dadakan Bu Risti ya. Karena kemarin kita kerepotan waktu menghitung gimana sih membuat karakteristik suatu produk, namun kita memiliki daya unggul ketika kita ingin memasarkan produk tersebut. Jadi keunggulannya mungkin nanti keunggulan maksud saya karakteristik dari produk yang dijelaskan oleh mahasiswa tadi memiliki unggul dalam arti produk itu memiliki nilai kompetitif gitu di pasar. Jadi perlulah kita itu secara BMP BIP-nya, break-even point-nya seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Ali Fikri bisa meluangkan waktunya. Kebetulan Pak Ali Fikri ini sudah banyak pengalaman sebagai dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan kebetulan sebagai kepala UPT ya Pak di pengembangan karir dan kewirausahaan Unimed. Sebenarnya ya, Pak Ali dan teman-teman mahasiswa sekalian, Pak Ali ini orang-orang seperti Pak Ali ini sangat kami butuhkan. Karena kita gini Pak, kita bisa membuat produk, tapi ketika produk itu dijual, itu masalahnya gitu. Nah, mungkin nanti kajian berikutnya kan Pak, nanti kita bisa sama Ibu Risti, bagaimana kita bisa menjual produk tadi, menciptakan peluang Pak gitu. Dari produk-produk yang diciptakan tadi gitu. Karena teman-teman mahasiswa bisa, insya Allah bisa membuat produk, tapi nilai jualnya seperti apa, peluang pasarnya. Karena tidak mungkin suatu produk ada memubazir tanpa ada demand pasar. Nah, bagaimana kira-kira nanti ke depan, nanti kita diskusikan dengan Ibu Risti juga, bagaimana membuat masyarakat itu butuh akan suatu produk ini. Nah, itu dia tuh nanti. Itu paling penting kayaknya Pak Ali ya. Siap, Bu. Nanti bisa kita diskusikan pada tahapan di tingkat UPT ya. Iya, iya. Supaya nanti ke depannya produk-produk dari kewirausahaan mahasiswa juga bisa paling tidak bersaing lah di kampus sendiri gitu. Insya Allah pasti. Ya. Kita juga berpikirnya juga seperti itu, Bu. Iya, Senang sekali kalau misalnya ada tanggapan dari prodi ataupun dari fakultas. Oke, Bu, iya, nanti kita pikirkan. Iya, nanti kalau diundang sering-sering boleh ya, Pak? Insya Allah, Bu. Ini kita masih ada ini, masih gizi, Pak. Kalau yang busana, busana juga itu kebetulan kita ada kurikulum merdeka dengan kampus yang lain. Itu permasalahan di situ juga, Pak. Saya pikir masalah yang esensi itu adalah ketika produk itu dipasarkan kan gitu. Jadi bagaimana nilai benefitnya untuk nilai profit yang akan kita peroleh dari itu dan bagaimana nilai jual tadi gitu dan bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan dari produk yang kita jual tadi. Saya pikir gitu. Baik, baik.
Iya, terima kasih Pak Ali Fikri Hasibuan, terima kasih Ibu Risti juga, dan terima kasih teman-teman mahasiswa yang sampai saat ini masih antusias sampai sore. Maaf ya Pak Fikri, tadi di awal saya ada kebetulan urusan keluar, jadi saya tidak sempat saya ingin hadir. Saya minta tadi Ibu Risti tolong dong diinikan, saya minta tolong sekali supaya direkam aktivitas pembelajaran hari ini, supaya saya bisa pelajarin, dan saya mohon izin kepada Pak Ali Fikri untuk nanti saya share ke kelas-kelas lain berikutnya gitu. Silakan. Ya, oke, Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Demikian Bu Risti, saya kembalikan ke Ibu Risti sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Nining atas arahannya. Kemudian ini kita sudah mau jam 4 ya. Saya rasa mungkin kita cukupkan dulu saja. Mungkin dari waktu mata kuliah juga sudah selesai. Kemudian khawatirnya Pak Ali juga ada kepentingan yang lain, dan saya rasa waktu 2 jam ini kita sudah sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Banyak ilmu yang kita peroleh, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nining juga, Pak Ali mohon izin nanti mungkin saya share juga ke teman-teman yang yang membuat PKM ataupun kewirausahaan secara umum ya Pak ya. Maksudnya boleh Bu, silakan Bu. Iya, rekamannya kami share begitu kan, karena ini akan sangat bermanfaat sekali, memberikan pencerahan sekali bagaimana kita harus menyusun untuk dalam jangka waktu dekat ini untuk PKMK ya, untuk PKMK seperti itu. Baik, untuk adik-adik mahasiswa mungkin nanti apabila ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin nanti coba saya diskusi lagi dengan Pak Ali terkait dengan PKMK ini. Mohon izin ya Pak. Mudah-mudahan ini dari hasil kegiatan ini bisa banyak proposal yang didanai ya untuk bisa tembus ke pendanaan dikti. Mudah-mudahan Ibu Risti, amin. Ya, tapi tidak hanya terbatas dari situ. Ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat ke depannya. Tadi seperti yang Bu Nining sampaikan, ketika kita sudah bisa membuat produknya, misalkan kita lulus, kita ingin berwirausaha, membuka peluang usaha, ini pun akan sangat-sangat bermanfaat ilmu yang sudah kita peroleh pada sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Ali Fikri yang telah bersedia meluangkan waktunya selama 2 jam terakhir ini untuk memberikan materi terkait dengan penyusunan proposal PKMK secara umum, dan juga materi-materi tadi terkait dengan BMC, cash flow, dan juga BEP. Kemudian terima kasih juga Bu Nining, terima kasih juga Bu Risti, Pak Ali. Dan adik-adik mahasiswa yang sangat bersemangat sekali di sini. Iya. Dari tadi diskusi dari berbagai prodi, berbagai produk terkait dengan usahanya sekarang yang coba akan diusulkan di dalam proposal PKMK. Baik, mungkin saya tutup, atau sebelum saya tutup ada closing statement mungkin dari Pak Ali, penyemangat atau apa begitu untuk adik-adik mahasiswa. Dipersilakan Pak sebelum saya nanti benar-benar tutup nih. Oke. Mungkin ya harapannya bisa diperbaikin ya proposal PKM-nya ke arah yang lebih baik, karena tadi sudah kita lakukan ini mungkin sudah semi workshop sih saya kira ya. Jadi dan harapan saya banyak juga nanti yang lolos untuk pendanaan PKM. Insya Allah. Ya, harapan gini, gambarannya kalau dia PKM 2021 lolos, dia bisa menjadi semacam batu loncatan untuk pendanaan lebih lanjut, bisa di KBMI, di KIPM, atau di ASMI di tingkat nasional. Memang pintu masuknya kalau mau bersaing di tingkat nasional itu ya harus di PKM. Tapi kalau mau di tingkat lokal nanti setiap tahun kita ada namanya PMW atau di Unimed namanya BPC ya, Business Competition. Dananya nggak besar sih, kalau PKM kan bisa 10 juta ya. Kalau BPC mungkin hanya sekitar 2,5 juta per tim. Tapi bisa juga sebagai batu loncatan untuk usaha. Saya kira itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali.
Terima kasih juga Bu Nining, terima kasih adik-adik semua. Sama-sama Ibu Risti. Ya, kalau begitu mohon izin saya tutup perkuliahan hari ini ya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Dan selama kegiatan ini berlangsung, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini ditutup. Pak Jadi sudah boleh untuk meninggalkan room ya untuk yang. Ya. Terima kasih Pak